Tuhan sertaku melewati badai, Engkau menjagaku. Ku tahu Kau selalu setia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, harapan dan doa kami, kita semua dalam perlindungan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan di saat teduh GPDI Mahanaim. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, betapa hati kami bersyukur buat segala pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dalam kondisi yang seperti ini, kami terus merasakan Tuhan begitu baik. Ajar kami bersyukur, ajar kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Hari ini siaplah hati kami dan telinga kami terbuka buat firman Allah. Dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami kembali dikuatkan, diperbaharui dan diberkati secara rohani oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang murid yang sejati. Nah Saudaraku, mari kita sama-sama buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67 dan 68. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai dengan ayat 68. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Pertanyaan ini ditujukan kepada 12 murid Yesus. Murid yang Yesus panggil, murid yang bersama-sama dengan Yesus, murid yang melihat langsung apa yang Yesus perbuat. Dan Yesus bertanya kepada semua murid, pertanyaannya sungguh mengejutkan murid-murid saudaraku. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah saudaraku, pertanyaan ini Yesus mau melihat kualitas dari para murid Yesus. Yesus mau menguji kualitas para pengikutnya. Orang-orang percaya, kita semua. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana iman kekristenan kita, bagaimana kualitas pengikut Yesus yang sejati. Nah hari ini saudaraku dalam kasih Kristus, di pasal yang ke-6 ini ternyata banyak orang yang meninggalkan Yesus. Jumlah mereka tidak sedikit saudaraku, jumlah mereka beribu-ribu orang. Mulai dari anak-anak, laki-laki, perempuan, ya, dewasa sampai ke lanjut usia. Mereka mengikuti Yesus, menikmati mujizat, melihat kuasa Tuhan Yesus, bahkan melihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup mereka. Dalam konteks pasal 6 ini baru saja Yesus memberi mereka makan dengan mujizat. 5 roti, 2 ikan menjadi makanan yang berlimpah-limpah sehingga mereka kenyang. Tetapi saudaraku, mereka yang banyak ini, mereka meninggalkan Yesus. Mereka mengundurkan diri. Coba kita lihat dari pasal 6 ayat 66 dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Nah saudaraku, ini yang membuat Yesus ingin melihat bagaimana dengan ke-12 murid. Apakah kamu tidak mau ikut juga dan meninggalkan Yesus? Tetapi dari sini kita melihat Petrus menjawab, saudaraku, ya, bagaimana kami bisa meninggalkan Tuhan? Karena perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dari sorga datang kepada manusia. Nah saudaraku, kita akan belajar pada saat ini mengapa banyak murid-murid, banyak orang-orang mengundurkan diri. Yang pertama saudaraku, karena banyak orang mengikuti Yesus salah motivasi. Perhatikan ini jemaat Tuhan, ketika kita berkeputusan percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus, setia kepada Yesus, saudaraku,
lakukanlah dengan motivasi yang benar. Jangan sampai kita salah motivasi. Banyak orang, beribu-ribu orang pada waktu itu mengikuti Yesus. Motivasinya adalah mujizat. Motivasinya adalah hal-hal yang spektakuler. Bahkan motivasi adalah perut mereka, saudaraku. Makan, minum. Berbicara tentang hal-hal jasmani saja. Hal-hal yang dilihat saja. Hal-hal yang memuaskan mata, memuaskan daging. Salah motivasi. Hati-hati di sini, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus bukan karena kehidupan yang kekal, bukan karena keselamatan yang sudah Tuhan beri, tetapi oleh karena apa? Oleh karena perkara-perkara jasmani. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadapi ujian dan masalah, kita tidak melihat mujizat, kita tidak melihat pembelaan Tuhan, kita menjadi kecewa, kita menjadi mundur. Bahkan ada orang-orang yang murtad meninggalkan Yesus. Ingat saudaraku, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, ya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Ketika kita percaya bukan hal-hal jasmani saja. Memang betul hal jasmani adalah menjadi bagian Tuhan untuk memberkati kita, tapi lebih dari perkara jasmani yaitu keselamatan jiwa kita. Itu sebabnya jangan salah motivasi. Yang kedua, mengapa banyak murid-murid mengundurkan diri? Mereka tidak mengalami pertumbuhan. Mari jemaat Tuhan, ketika kita mulai percaya kepada Yesus, kita mulai menambahkan iman kita menjadi pribadi atau kekristenan yang dewasa. Tidak berhenti hanya sebatas iman, tetapi kita terus meningkat, saudaraku. Meningkat seperti firman Tuhan katakan di 1 Petrus, ya. Dikatakan kita menjadi pribadi yang dewasa sampai kepada kasih Pilea dan kasih agape. Nah, saudaraku, banyak orang mengundurkan diri karena mereka tidak mengalami kedewasaan. Alasan tidak dewasa karena mereka lebih banyak, lebih getol, saudaraku, ya, bahasa saya, ya, lebih bekerja keras hanya untuk mencari jasmani, ya. Kekristenan kita harus kekristenan yang seimbang, saudaraku, di mana kita harus tingkatkan jasmani kita, kita harus tingkatkan rohani kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bertumbuh dewasa, ya. Banyak orang hanya memperhatikan jasmani, hanya untuk makan, hanya untuk kehidupan, hanya untuk kepuasan, bekerja. Itu perkara yang tidak salah. Itu benar bagi saya, saudaraku, dan bagi kita semua. Tetapi maksud Yesus kejar juga hal-hal rohani. Supaya apa? Supaya kita semakin dewasa. Dan orang yang dewasa akan mengerti maksud, rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi goyah ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika dia mendapat kekecewaan, ketika dia disakiti, ketika dia ditinggalkan, ketika tidak diperhatikan, ketika dia dilupakan. Dia tidak menjadi mundur. Karena apa? Karena dia dewasa. Itu sebabnya jangan sampai kekristenan kita kekristenan yang tidak dewasa. Di ayat yang ke-60, perhatikan ini. Dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus dan berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Oleh karena perkataan Yesus, oleh karena firman Yesus sampaikan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mereka tidak terima, saudaraku. Nah, terkadang ada firman Tuhan yang begitu keras dalam kehidupan kita, datang menegur kita, memperbaiki kita. Tetapi karena kurang kedewasaan rohani, kita berkata apa? Itu sangat keras. Saya tidak setuju. Saya lawan, saya tolak firman itu dan berusaha meninggalkan Yesus. Tetapi hari ini jadilah murid yang dewasa. Supaya apa? Tantangan datang, firman yang keras sekalipun, khotbah-khotbah gembala, khotbah-khotbah hamba Tuhan datang bukan untuk menegur seseorang, tetapi datang untuk sesuai kehendak Tuhan, membawa kita menjadi pribadi seperti Kristus. Itu sebabnya penting sekali yang kedua, ya, menjadi murid yang dewasa. Nah, alasan yang ketiga, mengapa banyak murid-murid mengundurkan diri, ya?
Karena banyak dari mereka hanya ikut-ikutan. Saya ingatkan kembali saudaraku, menjadi Kristen itu adalah pilihan saya dan saudara. Menjadi murid Yesus itu adalah keputusan saya dan saudara. Ketika saudara percaya kepada Yesus, percayalah dari dalam hati. Ketika saudara menjadi murid Yesus, ikutlah Yesus karena itu keputusan dari dalam hati. Jangan mengikut Yesus oleh karena ikut-ikutan. Kalau kita hanya ikut-ikutan, kita lebih gampang terseret dengan ajaran sesat. Kalau kita hanya ikut-ikutan, kita akan lebih gampang lemah, mundur saudaraku dalam kasih Tuhan. Itu sebabnya jangan sebatas ikut-ikutan. Ya, ikut ibadah, ikut ibadah. Nggak mau ibadah, nggak mau ibadah. Ya, ikut setia, ikut setia. Pas temannya lagi marah, ikut marah. Lemahnya lagi lemah, mundur, ikut mundur. Jangan menjadi ikut-ikutan, tetapi jadilah murid Kristus, keputusan pribadi. Ya saudaraku, sehingga apa? Sehingga kita dimampukan dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, kesimpulan saat teduh pada saat kali ini saudaraku, jadilah murid yang sejati. Murid yang mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Ya, jadilah murid yang mau bertumbuh sehingga alami kedewasaan. Jadilah murid bukan hanya sebatas ikut-ikutan, tetapi murid yang mengikut Yesus oleh karena keputusan dan kesadaran diri. Amin. Tuhan kiranya menolong kita, bahkan memberkati kita. Ketika saudara dalam kondisi lemah sekalipun, masalah sekalipun, murid yang sejati itu akan terlihat dari kesetiaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur Tuhan kami diingatkan menjadi murid yang sejati. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kalau kami begitu berat, tantangan kami begitu banyak, tetapi biarlah kami terus pegang Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali setia, tetap setia kepada Tuhan. Karena kami mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Karena kami mengikuti Yesus, ya Tuhan, dengan mengalami pertumbuhan. Dan kami mengikuti Yesus dari dalam hati kami. Itu sebabnya Tuhan Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Bapak Ibu Saudara pun mana berada, kalau engkau sakit mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami berdoa yang sakit pada saat kali ini, kami mendengar firman-Mu dan Tuhan berkuasa atas hidup kami. Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara hari-hari ini mengalami kelemahan, baik secara fisik maupun secara batin, saudara lelah menghadapi kehidupan ini. Hari ini Tuhan hamba berdoa, kiranya Tuhan memberi kekuatan, memulihkan hati kami semua di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan buka jalan buat kami, memberikan kemampuan dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi murid sejati yang setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.